Presiden Republik Indonesia. Silakan dulu. Maret 1966, Brigadir Jenderal Muhammad Yusuf, Jenderal Amin Mahmud, dan Brigadir Jenderal Basuki Rahmat diberi tugas oleh Soeharto untuk memujuk Presiden Soekarno membuat pemerintah untuk mengendalikan situasi yang terjadi di Jakarta. Kalian harus memujuk Presiden Soekarno agar memberikan maskot kepada saya, agar Jakarta saya kendalikan dengan tangan saya sendiri. Kalian harus bisa menceritakan kota Jakarta, karena saya tidak bisa mengatasi kota Jakarta itu sendiri. Setibanya di Bogor, ketiga brigadir tersebut menuju Istana Merdeka. Saat ini banyak mahasiswa yang melakukan demonstrasi untuk penuntasan PKI di Indonesia. Saat ini kota sedang kacau, lebih baik kita mengadakan pengamanan. Bagaimana jika Jakarta menjadi kendali dari Jenderal Soeharto saja? Jenderal Soeharto dapat mengatasi kota Jakarta dengan cara yang lebih baik dan juga dengan waktu yang lebih singkat. Akhirnya Presiden Sutomo setuju dengan hal tersebut, dan dibuatlah surat perintah yang dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret yang ditunjukkan kepada Mayor Jenderal Soeharto selaku panglima tindakan yang diperlukan. Memberikan ini kepada Jenderal Soeharto. Baik, Pak. Ketiga brigadir tersebut memberikan surat dari Presiden Soekarno kepada Soeharto melalui TNI Angkatan Darat. Setelah itu, Presiden Soeharto mengendalikan kota Jakarta dari aksi demonstrasi dan permasalahan. Soeharto memberi perintah kepada Sucipto untuk membuat konsep pembubaran PKI. 1 tahun kemudian, Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden oleh MPR sementara sesuai dengan TAP MPRS nomor 33 MPRS 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan seadil-adilnya memberikan undang-undang dan peraturan dengan seluruh sumpah serta berbakti kepada nusa dan negara. Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, PKI berhasil dibubarkan dan ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Awalnya, kesejahteraan rakyat pada masa itu sangat baik. Bahkan Indonesia dijuluki sebagai negara swasembada pangan. 15 Januari 1974, mahasiswa turun ke jalan. Mereka mengungkap kebijakan rezim Soeharto yang terlalu mengedepankan pertumbuhan ekonomi, sementara pemerataan dan keadilan sosial diabadikan. Saya mendapatkan informasi bahwa ada beberapa mahasiswa yang akan melakukan demonstrasi akan kedatangan pemerintahan Jepang. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Saya ingin hal tersebut bisa diselesaikan. Baik, Pak. Akhirnya sekelompok yang dipimpin oleh Hardiman Siregar tetap melakukan aksi demonstrasi ke arah Jakarta Pusat karena di Halim Perdana Kusuma sudah diblokir oleh aparat. Hardiman Siregar segera diadili dan dipenjara. Apa yang terjadi? Masyarakat hanya ingin berdemonstrasi secara damai untuk menuntut pemberontakan kesejahteraan masyarakat. Hal yang paling dibutuhkan adalah undang-undang untuk orang tidak bertanggung jawab. Mau bagaimanapun juga, saudara tetap dihukum. Saudara Hardiman Siregar dengan tuduhan atas dasar
kerusuhan pada tanggal 15 Januari 1974. Hakim memutuskan terdakwa dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Sidang ditutup. Pada saat masa perubahan Orde Baru ke masa reformasi di tahun 1998, terjadi demo yang menyuruh Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama apresiasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap apresiasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai dan sosialistik demi terpilihnya Presiden Kesatuan Republik Indonesia serta kelangsungan pembangunan nasional. Saya telah menyatakan pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan kabinet. Namun demikian hingga hari ini pembentukan Komite Reformasi karena tidak adanya anggaran yang memadai terhadap rencana pembangunan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya, saya menilai bahwa dengan tidak terwujudnya Komite Reformasi, maka perubahan susunan kabinet pembangunan ujung menjadi tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu, jangan diperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh diperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya. Saya memutuskan untuk menyatakan berhentinya dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Berhitungnya sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Akhirnya, Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden dan menyerahkan sisa waktu jabatannya kepada B.J. Habibie.